Masukkan oleh saya sendiri. Untuk materi yang pertama, pendekatan perkawinan dalam pandangan hukum Islam, fikih klasik dan wacana Islam kontemporer. Monggo Mbak Enda, silakan untuk menjelaskan materi ini. Sorry. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan dulu, nama saya Anjar Kurniawanti. Biar nanti saya akan menyampaikan ini materinya. Tanya-tanya siapa sih namanya gitu. Kalau manggil saya manggil kakak aja, pas gimana? Soalnya kan kita seumuran mungkin ya. Langsung saja. Yang pertama tentang pencatatan perkawinan dalam pandangan hukum. Fikih
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya tahu mungkin nama saya belum. Saya Abdul Aziz, biasa dipanggil Aziz. Ya, mahasiswa semester 5, kakak tua. Saya akan menjelaskan tentang kegiatan perkawinan campuran dan beda agama, yang mana dua perkawinan ini sangat bisa dibilang unik atau jarang ditemui pada di Indonesia. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu perkawinan campuran itu apa sih? Perkawinan campuran adalah kalau di pasal 2 dan pasal 57 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua kewarganegaraan, bukan sesama jenis dan bukan beda agama. Kalau beda agama nanti beda lagi pembahasannya. Perkawinan campuran karena perbedaan agama itu masuk pernikahan beda agama, dan perkawinan campuran karena perbedaan kewarganegaraan itu yang dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 57 Undang-Undang Perkawinan. Lanjut. Perkawinan dapat dilangsungkan dalam pasal 60 Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak yang masing-masing telah dipenuhi. Persyaratannya apa saja? Persyaratannya adalah pihak-pihak yaitu harus mengurus sumpah ketiga pada kewarganegaraan masing-masing untuk agar dicatatkan di di pencatatan sipil negara Indonesia. Yang kedua yakni untuk membuktikan bahwa syarat-syarat itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah terpenuhi. Setelah syarat-syarat yang tadi seperti surat sumpah, paspor atau dan yang lain-lain itu dicatatkan, itu diberikan kepada pihak yang berwajib, maka akan diberikan surat keterangan. Selanjutnya, perkawinan campuran dalam perspektif hukum Islam. Next, Mbak. Dalam hukum Islam tidak ada istilah perkawinan campuran atau perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama, perkawinan beda kewarganegaraan. Karena perkawinan beda kewarganegaraan itu tidak melanggar hukum syara atau hukum syariat kita. Selanjutnya, next. Pencatatan perkawinan campuran di Indonesia. Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat yang ditentukan menurut hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak telah terpenuhi, yaitu syarat-syarat yang tadi. Misal syarat untuk bersumpah akan melangsungkan perkawinan campuran di kewarganegaraan yang akan dituju begitu. Selanjutnya, next. Dokumen dan persyaratan administrasi perkawinan campuran. Yang pertama, untuk calon pengantin atau catin yang berkewarganegaraan Indonesia. Jadi calon pengantin itu harus salah satu berkewarganegaraan Indonesia. Kalau dua-duanya berkewarganegaraan asing itu namanya bukan perkawinan campuran. Yang kedua yaitu calon pengantin yang berkewarganegaraan asing, entah itu istri atau suami, itu termasuk. Kedua calon pengantin harus mendaftarkan diri ke KUA tempat akan dilangsungkannya akad nikah selambat-lambatnya 10 hari kerja dari waktu melangsungkan perkawinan. Jadi calon pengantin kedua tersebut akan didaftarkan melalui KUA atau kantor pencatatan sipil di Indonesia dalam waktu 10 hari kerja setelah dilangsungkannya perkawinan itu sendiri. Syarat pendaftaran surat bukti perkawinan yang selanjutnya, surat keterangan dari kepala desa atau lurah, itu kalau di Indonesia, kalau di luar dari wilayah setempat. Fotokopi paspor dengan memperlihatkan aslinya. Yang ketiga, fotokopi dari surat bukti perkawinan. Yang keempat, fotokopi sertifikat nikah dan dari KBRI atau fotokopi akta nikah dari KBRI atau surat keterangan KBRI setempat. Selanjutnya, perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama yakni perkawinan yang
yang memang beda agamanya, entah itu dari Islam dan non-Islam atau dari non-Islam misalnya Kristen dengan Buddha, itu masuk juga perkawinan beda agama. Untuk perkawinan beda agama dijelaskan pada pasal 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam pasal 4, pasal 40 huruf C kompilasi hukum Islam dan pasal 44 ya, kompilasi hukum Islam. Itu dasar hukumnya untuk perkawinan beda agama. Ini. Nah, sekarang perkawinan beda agama menurut perspektif hukum Islam. Bagaimana sih? Dalam hukum Islam pernikahan beda agama tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 221 dan Al-Maidah ayat 5 menerangkan bahwa adanya legalisasi pernikahan dengan wanita ahli kitab, yang mana wanita ahli kitab bagi kaum muslimin yaitu laki-lakinya masih orang Islam dan perempuannya itu khusus ahli kitab, yang mana sekarang itu sudah jarang ditemui. Selanjutnya, pencatatan perkawinan beda agama terdapat pada pasal 35 huruf A UU nomor 23 tahun 2008 di 2006. Pelaksanaan perkawinan beda agama dapat mencatatkan perkawinannya asalkan dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan pengadilan dan mendapat penetapan dari pengadilan. Jadi sebelumnya harus didaftarkan dulu ke atau dibuat surat permohonan dulu ke pengadilan setempat. Baik, terima kasih. Pipinya nih awal kalau aku tidak guru. Mungkin ada pertanyaan atau ya, saya Mas. iya. Untuk pernikahan perbedaan agama ya. Yang satu di mana itu Islam, yang kedua pihak mempelai itu Kristen. Iya. Yang pertama, untuk akad nikahnya ini dimasukkan ke dalam Islam atau bagaimana? Kemudian dalam KUA ini tercatat apa enggak? Itu bagaimana? Iya, bisa dipahami. Untuk masalah yang begitu, perkawinan dalam Islam, perkawinan beda agama ya, dalam Islam sendiri itu memang kalau menurut Islam itu tidak sah kalau sesama bukan sesama Islam. Bukan sesama Islam. Bukan sesama Islam itu memang dilarang. Tapi kalau menurut hukum di Indonesia memang sah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Itu harus dicatatkan dan harus mengajukan dulu ke pengadilan apakah perkawinan ini diperbolehkan atau tidak. Gitu. Untuk akadnya sendiri bagaimana? Untuk akadnya kalau mengikuti hukum Islam jelas tidak sah. Karena itu sudah melanggar hukum Islam sendiri. Karena hanya wanita ahli kitab yang diperbolehkan. Gitu. Meskipun sekarang wanita ahli kitab sudah jarang ditemui karena banyak kitab-kitab, misalnya kitab Kristen itu banyak yang direvisi atau diperbaiki lagi. Bagaimana, ada tambahan untuk Mas Wisnu atau Mbak Angga? Coba saya tambahin ya. Jadi kalau misalnya satu Islam satu Kristen, biasanya itu salah satu harus pindah agama dulu. Karena dalam Islam kan kalau beda agama itu kan pasti nggak sah, nggak boleh. Yeah. Biasanya yang Islam itu jadi murtad gitu kan, tapi Yeah. dosa, tapi mereka memang punya hak gitu. Jadi mereka menikah di Kristen, kemudian nanti pencatatannya di sipil, bukan di KUA. Kalau yang Kristen tadi masuk Islam berarti dia tetap akad, kemudian dicatatkan ke KUA, nanti mereka tetap sah. Berarti hanya sahnya di pencatatan saja, di negara, bukan di agama ya? Iya. Di agama tetap sah, kan mereka akan satu agama. Kalau pindah agama. Oh, pindah agama dulu berarti harus setelah pindah agama boleh nikah. Kalau mereka tetap pengen Islam.
Kalau misal ada yang sudah memenuhi syarat perkawinan, satu agama, satu negara tapi berbeda pasangan. Contohnya perjodohan. Ya bisa kita janji. Beda rasa saya ini. Kan terjadi. Ya apa ya? Langsung cari perasaan. Gimana Mas Isnu? Yang sedang mengalami. Jadi agamanya sama, negaranya sama, jenis kelamin sama.
Iya.